Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Waktu pimpin perjuangan umur 22 tahun bisa berhadapan dengan Pak Presiden. Usia itu bukan usia, jiwanya yang penting. Prabowo Subianto memperhitungkan sosok Gibran sebagai salah satu ikon anak muda favorit. Apakah ini sebetulnya kode Prabowo akan memilih Gibran daripada Caimin? Kita akan diskusikan dengan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait, Sekjen Bara JP Rally Regan, dan juga pengamat politik Yunarto Wijaya. Selamat malam Gus Jazil, Mas Rally, Mas Toto. Malam. Selamat malam. Baik. Malam. Apa kabar? Saya ingin minta pendapat Gus Jazil terlebih dahulu. Ini kelihatannya yang paling penting untuk kita dapatkan perspektif lebih awal ini ya. Gus Jazil, kalau kita mendengarkan diksi Pak Prabowo, bukan usia, jiwanya yang penting. Tanggal 10 Agustus kemarin saat ditanya awak media soal peluang Gibran mendampingi dirinya di Pilpres, ini seakan menjadi sinyal bahwa memang Pak Prabowo ada keinginan agar Gibran menjadi wakilnya. Nah, ini PKB apakah tidak merasa jatahnya atau ketakutan lah jatahnya diambil oleh orang lain? Yang jelas PKB tetap akan tegak lurus pada muktamar, bahwa muktamar memberikan mandat agar Gus Muhaimin maju menjadi presiden atau wakil presiden. Itu satu, karena itu adalah bagian penting ketika PKB harus membangun koalisi dengan partai-partai manapun, termasuk dengan Gerindra. Yang kedua, terkait pengandaian tadi, PKB tentu tidak akan azan dulu sebelum waktunya. Kita tidak akan bersuara dulu sebelum waktunya datang. Jadi yang jelas sampai detik ini waktunya datang, ini waktunya PKB apa Gus Jazil? tetap yakin dengan kan soal batas usia tadi. Oke. Jadi soal batas usia di dalam konstitusi itu masih belum sampai pada waktunya. Jadi sehingga kalau mencari alternatif lain yang tidak sesuai dengan konstitusi, PKB masih belum berkomentar. Karena apa? Sesuatu yang sudah jelas tidak sesuai dengan konstitusi ditanyakan ke pakar apapun itu pasti nggak bisa, gitu. Jadi kalau saatnya belum datang, tentu PKB tidak berpikir pada hal-hal yang apalagi disebut takut atau khawatir atau yang lain. Yang jelas sampai hari ini PKB tetap yakin dan berkomitmen dengan apa yang sudah dibangun bekerjasama dengan Partai Gerindra. Dan saya yakin Partai Gerindra juga akan menghormati, akan tetap setia dan komitmen dengan apa yang sudah menjadi janjinya. Apalagi Pak Prabowo juga kerap kali di dalam pertemuan terbuka maupun tertutup selalu mengatakan kami ini bersama Gus Muhaimin dan urusan yang terkait dengan Capres dan Cawapres dibicarakan bersama Pak Muhaimin, dan itu juga mandat dari piagam koalisi. Sebab itu kalau tadi soal yang penting jiwa muda atau apa, tidak. Kalau jiwa itu tidak ada urusannya, ini urusan konstitusi. Kalau konstitusi melarang, nggak boleh siapapun, apalagi Pak Prabowo yang menurut saya prajurit yang setia gitu ya, satria begitu, sehingga menurut saya tidak akan melanggar konstitusi. Oke, tapi kalau tadi kita menyimak pernyataan dari Pak Prabowo mengatakan politik Indonesia ini adalah bermusyawarah. Nah, saya penasaran ini, sekalipun konstitusi masih belum mengizinkan, tapi pernah nggak sih nama Gibran ini dimusyawarahkan di internal Gerindra dan PKB tentu, ketika bertemu? Sekali lagi, musyawarah itu dalam batas-batas sesuatu yang konstitusional. Kalau tidak konstitusional, meskipun musyawarah itu bukan musyawarah namanya, tapi merongrong konstitusi. Oleh sebab itu, kita tetap harus tegak lurus pada konstitusi siapapun itu, apalagi menyangkut misalkan Partai Gerindra yang menjadi mitra kami. Jadi tidak mungkin Partai Gerindra akan misalkan melanggar konstitusi atau memusyawarahkan sesuatu yang melanggar konstitusi. Nah, nanti justru kita tunggu saja pada saatnya kalau memang konstitusi menyatakan apa.
apa, ada perubahan misalkan, ya tentu kita akan bersikap. Tapi kalau hari ini kita bersikap sesuai konstitusi saja, karena apalagi menyangkut usia presiden dan wakil presiden itu ada dalam undang-undang. Dan DPR bersama pemerintah bersepakat tidak ada revisi atau perubahan undang-undang pemilu. Jadi clear menurut saya. Oke, baik. Saya ke Mas Relly, ada statement Bara JP yang mendukung Gibran untuk meneruskan ayahnya. Ini dalam konteks apa? Perlu diperjelas ini, apakah dalam konteks cawapres di kancah perpolitikan nasional atau bagaimana, Mas Relly? Ya, meneruskan pembangunan ataupun keberlanjutan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Saya rasa kita Bara JP dari awal sampai saat hari ini tegak lurus ke Pak Jokowi. Kalau kita bicara masalah gugatan di Mahkamah Konstitusi tersebut, saya rasa masih terlalu jauh kita hari ini berbicara usia 35 tahun itu Mas Gibran. Tapi kalau keputusan Mahkamah Konstitusi itu bisa terjadi, ya kami akan all out dengan sendirinya ke Gibran ya. Kalau Bara JP konsen. Oke, bergeser ke Gibran sebagai cawapres berarti ya, Mas Relly ya? Ya. Bergeser pasti ke Gibran kalau konstitusi mengizinkan ke Gibran untuk sebagai cawapres, begitu? Iya, tapi kan kalau persoalan partai, Mas Gibran itu pasangan dengan Pak Prabowo atau pasangan juga dengan Mas Ganjar, kita kan nggak tahu. Yang jelas Bara JP tegak lurus terhadap Jokowi. Apapun yang disampaikan oleh Pak Jokowi dari awal, kami adalah relawan Jokowi ya. Jadi sampai dengan hari ini kami menunggu arahan Bapak Jokowi. Nggak ada keputusan di luar itu. Oke, begitu. Baik. Ya, saya ke Mas Toto deh. Ketika secara regulasi duet Prabowo Gibran ini juga masih belum memungkinkan begitu ya. Tapi kalau kita lihat Mas Toto di permukaan, narasi ini terus digaungkan, kedekatannya juga terus dipertontonkan begitu. Tujuannya apa kira-kira Mas Toto? Ini ada dua hal yang harus dilihat dengan kacamata yang berbeda ya. Yang pertama kalau terkait dengan Gus Jazil, artinya pencapresan Prabowo yang awalnya katakanlah ada komitmen terkait dengan Caimin, lalu kemudian sekarang agak berubah. Kalau kita lihat urutannya ya, dari tahun lalu mungkin 11 bulanan itu atau 12 bulan mungkin sudah jadi ini partai pertama yang langsung diikat namanya PKB. Tapi ternyata akhirnya dibuka oleh PKB bahwa kesepakatannya adalah Caimin menjadi cawapres. Belakangan nama Caimin hampir tidak pernah tersebut, muncul nama Erick Thohir yang kita tahu sangat dekat dengan Jokowi. Lalu muncul nama Gibran yang bukan hanya dekat tapi anak kandung dari Jokowi. Ini yang menurut saya jadi problem. Ini bukan tentang masalah siapa cawapresnya Pak Prabowo, tapi di situ kalau kita lihat kan ini berjalan beriringan dengan berubahnya strategi Pak Prabowo yang bukan fokus pada personal branding atau kekuatan partainya, tapi mendekatkan dirinya dengan Pak Jokowi. Mungkin minder ya, 2 kali kalah dengan Pak Jokowi, berusaha melekatkan dirinya. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam integrated marketing communication-nya, billboard-nya, postingan yang paling sering muncul di sosmednya, sampai kemudian pilihan kepada cawapresnya. Ini yang menyebabkan kemudian perdebatan kemudian akhirnya menjadi polemik ya koalisi ini begitu. Dan buat saya ini nggak sehat kalau kemudian memang diartikan bahwa pemilu itu adalah sebuah suksesi kepemimpinan yang ditentukan oleh presiden sebelumnya. Itu otoritarianisme loh, bukan sebuah demokrasi kalau itu terjadi. Seberapa kuat pun dan seberapa bagus pun presiden sebelumnya, itu makna dari demokrasi diserahkan kembali kepada rakyat, bukan kepada presiden sebelumnya. Mau approval ratingnya 100% pun makna dari mekanisme demokrasi seperti itu. Itu poin pertama terkait dengan polemik Pak Prabowo dengan munculnya nama Gibran. Yang kedua, saya harus mengkritik teman-teman yang menggunakan istilah tegak lurus atau menunggu instruksi Bapak Presiden. Karena masuk tadi dalam pengertian demokrasi yang ditentukan oleh pemimpin sebelumnya.
Apalagi ketika berbicara Gibran, kita tahu tadi Bang Gus Jasil sudah mengatakan konstitusinya saat ini mengatakan tidak boleh. DPR juga menyepakati dilempar saja ke MK. Bayangkan kalau MK yang kemudian sekarang ketuanya adalah ipar dari Pak Jokowi meloloskan sebuah pasal yang kemudian memungkinkan anaknya maju ketika ayahnya masih menjadi seorang presiden. Itu yang saya sering sebut sebagai demokrasi ala Harmoko. Jangan dirumuskan Pak Jokowi kemudian menjadi Pak Harto dengan istilah tegak lurus, menunggu instruksi Bapak Presiden. Kalau kemudian puas dengan kinerja dari Presiden Jokowi, buatlah sebuah mekanisme demokratis, doronglah partai-partai ini untuk menguji siapa capres yang paling pantas dan punya kapabilitas meneruskan pembangunan Jokowi. Jangan diterjemahkan kemudian menjadi mendorong anaknya atau siapapun yang berasal dari keluarga Pak Jokowi didorong. Itu bukan hanya akan pertama merusak nama baik Pak Jokowi yang lahir dari sebuah mekanisme demokrasi dan bukan siapa-siapa, bukan ketum partai, bukan bangsawan politik. Dan karena alasan itu, seingat saya, teman-teman relawan itu kemudian membentuk komunitas bernama relawan karena ingin mendorong supaya partai-partai memilih orang ini yang dianggap sangat baik. Loh, kok kemudian relawan-relawan ini yang atau PSI misalnya yang menggunakan metode seperti layaknya partai-partai yang sering mereka kritik, tegak lurus dan kemudian tidak fokus pada nilai-nilai yang mereka yakini dulu dalam konteks demokrasi. Itu sih menurut saya catatan yang perlu kita bahas secara substantif. Jadi ini bukan Prabowo, Ganjar atau Anies, tapi ini tentang bagaimana memaknai proses demokrasi dalam 2024. Oke, jadi tadi ada satu hal yang saya tangkap, ini adalah salah satu upaya dari Prabowo Subianto untuk mendekatkan dirinya dengan figur Joko Widodo di pemilu 2024 untuk bisa meraup kemenangan. Tapi saya tadi juga mengutip dari omongannya Mas Toto bahwa janganlah apa-apa tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo. Nah, saya mau minta tanggapan Mas Rely soal kritik dari Mas Toto. Ini demokrasi ala Harmoko udah. Baik, kita sambung di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Ya, Pak Prabowo memang akrab dengan keluarga Pak Jokowi, termasuk Mas Wali Gibran. Karena memang di antara mereka ada satu frekuensi pemikiran yang sama. Ini bagaimana melanjutkan keberhasilan pemerintahan saat ini di pemerintahan yang akan datang. Selain itu, Pak Prabowo juga memandang Mas Gibran sebagai salah satu ikon anak muda yang berprestasi, cerdas, namun humble. Itulah ciri-ciri anak muda favoritnya Pak Prabowo. Namun demikian, terkait cawapresnya Pak Prabowo tetap akan ditentukan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin Iskandar. Jadi kita tunggu saja. Tetap ditunggu saja karena cawapres Prabowo akan disepakati bersama antara Prabowo Subianto dengan Gus Muhaimin Iskandar. Begitu adalah penegasan dari Habibur Rahman yang baru saja kita saksikan. Tapi saya mau ke Mas Rely dulu karena tadi di segmen sebelumnya dikritik nih sama Mas Toto, janganlah pakai diksi-diksi menunggu atau mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo, tegak lurus dengan Presiden Joko Widodo. Mas Rely, responnya gimana? Ya itu sah-sah aja Mas Yunarto sebagai analisa politik. Yang menyampaikan akan menjuruskan presiden siapa? Kita komitmen ya pembangunan apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi selama kurang lebih 9 tahun ini sungguh fantastis. Udah itu hilirisasi. Sekarang saya mau tanya sama Mas Yunarto, siapa yang mau melanjutkan betul-betul ini? Kalau saudara pandang itu Ganjar, ya rakyat serahkan ke rakyat. Iya. Kita terus terang ya, kita bara JP sampai 3 periode. Nah, sampai kita akhirnya membuka dirinya sendiri kan. Artinya etis tidak karena kepuasan terhadap seorang presiden. Dari awal bara JP saya pikir akhirnya buka kartu sendiri kan. 3 periode lalu mendorong anaknya presiden. Nah, ini bagaimana ini? Loh betul tapi kan, Anda sendiri tadi yang mengakui. Kok saya bicara dipotong-potong? Nggak usah emosi, Bang. Baik, Mas Toto ditahan dulu, Mas Toto. Mas Toto ditahan dulu, silakan, Mas Rely. Ya, silakan Mas Rely. Tahu, coba jawab. Apa kaitan antara jaminan keberlangsungan pembangunan lompat logikanya langsung kepada anak dari Jokowi? Sekarang yang akan memberlanjutkan pembangunan yang oleh Bapak Jokowi lakukan selama kurang lebih 9 tahun ini, presidennya siapa?
Presidennya Kalau serahkan kepada rakyat, Iya, calonannya serahkan kepada partai, Iya, kalau bukan saudara- kepada Jokowi. Itu Lah, logika kan- demokrasi lah, yang kami mana? ini relawannya Sistem Jokowi. apa saya tanya? Begitu. Jadi kami Sistem nggak mungkin. apa, Bukannya relawan negara Pak mana Ganjar, dalam bukan relawan demokrasi Pak Prabowo, yang bukan menyerahkan relawan Pak Anies. bagaimana suksesi Nggak kepemimpinan ada. kepada Tapi presiden kami sebelum? Saya tanya, berpikir bahwa kami berikan adalah satu relawannya contoh. Pak Jokowi. Seperti itu. Sah-sah saja kalau Anda melakukan analisa seperti itu. saya sebut sah-sah saja, tetapi Nah, menurut ya, saya biarkan logika saja Anda, kami logika berpikir, demokrasi ala beranulir Harmoko, dengan pemikiran ini kami. sekedar pendapat saya, nggak usah emosi. Iya. Enggak emosi karena seolah-olah menjelas kami relawan ini melanggar konstitusi. Ya kita kan udah jalanin. Kapan saya bicara melanggar konstitusi? Hah? Kapan saya bicara Anda melanggar konstitusi? Bukan seperti saudara tadi Saya menyampaikan bilang bahwa tidak etis tidak ketika etis. mendorong Nah, kalau proses kita mengubah relawan konstitusi tegak lurus kepada Jokowi, apa melalui yang gugatan salah? MK ketika kita tahu Nggak ada yang ketua salah, MK-nya itu masih ipar dari presiden. Anda harus Itu jaga kehormatan seorang kenyataan. presiden yang lahir dari produk Kalau demokrasi. kita mendukung Itu pendapat Masuk, saya. masuk. Gibran, kalau kita mendukung 3 periode, nggak ada yang salah. Kalau konstitusinya membolehkan. Tidak Pak salah. Surya Paloh Pendapat saya bicara tidak etis seperti dan itu. mirip Kalau demokrasi ala Orde Baru kalaupun saja. konstitusi membolehkan, kami akan tetap Jokowi itu 3 periode. Tapi konstitusi kan tidak bisa nyatanya. Baik. Nah sekarang Oke, sedang kita- diuji materi. Ya, Mas Reli, Mas Toto ditahan dulu. Saya mungkin akan ke Gus Jasil terlebih dahulu sambil supaya Mas Reli dan Mas Toto bisa sama-sama mengambil nafas dulu ini ya. Gus Jasil, sampai dengan saat ini PKB ini yakin tetap berada di dalam koalisi dengan Gerindra begitu ya. Dan seperti yang tadi kita sudah saksikan bersama keterangan dari Habibur Rahman tetap menyerahkan lagi-lagi statementnya sama, tidak ada perubahan, menyerahkan ke Prabowo dan juga Gus Muhaimin Iskandar. Di saat 2 hari lagi sudah 1 tahun ini koalisi Gerindra dan juga PKB. Nah ketika PKB sudah memutuskan tetap bersama dengan Gerindra, apakah sebetulnya PKB sudah membaca atau memiliki keyakinan tersendiri cawapres Prabowo tetap apa yang diusulkan oleh PKB? Ya tentu sampai 1 tahun, sampai ulang tahun ya istilahnya. Menjelang ulang tahun, Gus Jasil. Memang belum ada keputusan. Sebenarnya Ya. yang berat posisinya itu Gus Muhaimin dalam konteks di mana beliau memegang mandat muktamar untuk kemudian melakukan usaha-usaha ikhtiar agar beliau masuk di kertas suara Pilpres. Namun sepanjang apapun PKB tentu tetap harus berpositif thinking, berpikir positif apalagi bersama teman koalisi. PKB tidak terbiasa begitu kalau sudah membuat gentleman agreement terus kita buang seenaknya, tidak terbiasa. Namun tentu semuanya bisa dibicarakan, didialogkan sampai kemudian fakta kerjasama itu betul-betul dihasilkan. Namun kami juga belum tahu apa sebenarnya di balik semua ini. Di balik 1 tahun usia kerjasama itu apa sesungguhnya yang paling sulit di situ. Nah, namun kami tidak ingin berpikir repot-repot sepanjang tidak melanggar konstitusi, bisa saja PKB untuk diajak bicara. Namun PKB akan menolak apapun bentuknya kalau itu melanggar konstitusi. Oleh sebab itu dari awal saya katakan PKB tidak akan berdiskusi. Karena kalau Mas Toto tadi dengan dari Bara JP, ya pasti kemudian akan menjadi diskusi yang tidak produktif. Karena yang satu berdasarkan keyakinan, yang satu meletakkan pada konstitusi. Apalagi dibahas pada belum saatnya. Jadi nanti jadinya otot-ototan. Ya sama kalau PKB mau ngotot dengan yang 1 tahun koalisi itu boleh saja. Haknya PKB untuk ngotot. Karena sudah bekerja sama di situ. Ya. Iya betul. Tapi tidak terbiasa PKB untuk ngotot-ngotot. Saya pun yang kadang sering ngotot, kadang ditegur juga. Itu bukan watak PKB untuk ngotot-ototan, apalagi soal itu. Carilah jalan yang terbaik.
Namun justru disitulah menurut saya kami juga menghormati saja pikiran dari Bara JP. Kita menghormati sebagai sebuah pikiran. Namun pikiran yang belum bisa diaktualisasi dalam tindakan karena memang itu sesuatu yang masih di luar konstitusi. Masih belum diizinkan oleh konstitusi begitu ya. Jadi masih belum waktunya, terlalu prematur untuk didiskusikan, masalahnya dipikirkan. Kan Bara JP ini adzan sebelum saatnya. Yang kedua kata Pak Yunarto ini kan soal perspektif gitu. Jangan mengulang sejarah buruk gitu. Nah soal sejarah buruk soal ini kan masing-masing punya perspektif. Tapi faktanya memang itu menjadi presiden dari sejarah buruk yang dicontohkan oleh Pak Yunarto. Mas Toto, ada gerakan relawan yang menginginkan Gibran berpasangan dengan Prabowo ini seakan tidak mendengar sikap Gibran yang sudah mengaku tegak lurus dengan partainya PDIP, yang sudah mengusung Ganjar Pranowo dan juga seakan mengesampingkan konstitusi yang belum mengizinkan sampai dengan saat ini orang yang berusia di bawah 40 tahun belum boleh jadi capres-cawapres. Saya mau minta pendapat Anda tapi ditahan dulu. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Banyak sekali relawan yang menginginkan Gibran untuk berpasangan dengan Prabowo ini seakan tidak mendengar sikap Gibran yang sudah mengaku tegak lurus dengan PDIP, partainya sendiri, dan juga yang sudah seakan mengesampingkan konstitusi yang sampai dengan saat ini masih belum mengizinkan orang berusia di bawah 40 tahun untuk berkontestasi di ajang Pilpres. Mas Toto, tanggapan Anda seperti apa soal hal ini? Ini bukan tentang tegak lurus kepada siapapun ya, bukan tentang tegak lurus kepada Gibran atau Jokowi atau Gibran tegak lurus kepada PDI Perjuangan. Saya hanya mengajak berpikir logis dalam kita menyepakati mengenai apa yang sudah kita bangun pasca reformasi tentang mekanisme demokrasi, pembatasan kekuasaan, termasuk kode etik dalam konteks demokrasi. Kita lihat logikanya saja. Kalau memang Gibran ingin didorong, tidak pernah ada pembatasan dalam pasal-pasal terkait dengan pemilihan presiden, tidak masalah. Artinya dia punya hak untuk mendapatkan tempat menjadi seorang cawapres. Walaupun itu pun akan kemudian kritik dalam konteks kode etik. Ketika ayahnya masih menjadi seorang presiden, lalu kemudian anaknya maju menjadi cawapres, itu bagian dari politik dinasti jelas. Nah, malah sekarang faktanya kan adalah ternyata konstitusi tidak memperbolehkan. Oke, kemudian diberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menggugat. Lalu kemudian yang kita lihat menggugat juga beberapa, bahkan mayoritas diantaranya adalah Partai Gerindra yang kemudian masuk dalam subjek yang dikait-kaitkan untuk dipasangkan dengan Gibran. Di situ kan orang melihat kemudian ada konflik of interest, bahwa ini bukan berbicara mengenai perbaikan sistem atau memberikan porsi lebih buat anak muda menjadi bagian dari proses pencapresan, tapi ini kan seakan-akan untuk memenuhi syahwat dari skenario partai tertentu, capres tertentu. Belum lagi masuk pada hal yang lebih teknis. Coba lihat kode etik, bagaimana nama baik seorang presiden ketika anaknya didorong-dorong maju, lalu harus melalui gugatan MK, kebetulan MK dipimpin oleh iparnya sendiri. Ini akal sehat loh. Tidak perlu seorang pakar tata negara untuk memaknai itu. Itu yang kemudian membuat saya menyimpulkan bahwa yang mendorong-dorong ini berpotensi menjelek-menjelekkan nama Jokowi di akhir masa jabatannya. Itu yang sekarang menurut saya menarik untuk kita polemikkan, kita pro kontrakan, dan kemudian nggak apa-apa saya berdebat dengan Bang Regen. Ini pola pikir, bukan tentang Prabowo, bukan tentang Ganjar, dan bukan tentang Anies. Dan silahkan jawab logika mengenai tata negara dan kode etik atau dalam berpolitik dalam situasi yang saya jelaskan tadi. Ya, saya kembali ke Mas Rely. Saya harap sudah cukup ya, sudah mengambil nafasnya ya Mas Rely ya. Mas Rely, tadi Anda katakan masih menunggu hasil gugatan di MK seperti apa nanti finalnya. Nah, sambil menunggu ini selesai, ada outputnya, sikap Bara JP sementara di Pilpres sampai dengan saat ini berarti masih netral, masih belum ke kanan ke kiri? Jadi dari awal Bara JP 2013 sebagai anak sulung dan sampai akhir masa jabatan Bapak Jokowi, kita masih tegak lurus kepada Bapak Jokowi. Nggak mungkin juga Pak Jokowi akan memberi arahan atau bisikan kepada kami yang salah. Apalagi Pilpres 2024 ini
kita butuh pemimpin yang melanjutkan pembangunan ataupun hilirisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi sampai dengan hari ini kita tetap tegak lurus, tidak ada tawar-menawar atau gigi mundur. Kita tetap tegak lurus sesuai dengan arahan Pak Jokowi. Baik, seperti itu. Baik, terakhir saya ke Gus Jazil karena durasi waktu kita terbatas. Saya juga penasaran nih Gus Jazil, ketika Prabowo safari politik ke daerah begitu ya, contohnya ke Solo beberapa waktu menemui Gibran Rakabuming Raka berada di satu event. Nah, soal hal ini PKB dikasih tahu nggak sih? Maksudnya ada komunikasi nggak bahwa Pak Prabowo akan ke sini, akan ke titik A, ke titik B gitu, tahu nggak PKB? Ya tentu kan Pak Prabowo itu pejabat negara, Mas Gibran juga wali kota, pejabat di daerah. Saya pikir wajar saja kalau bertemu, bagi PKB itu nggak ada soal. Pak Prabowo mau ketemu siapapun nggak ada soal. Selama pertemuan itu memang pertemuan yang memberikan inspirasi baik buat Indonesia. Mau ketemu Nikita Mirzani juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah kalau soal pertemuan ini. Tapi kan kira-kira itu memberikan respon gitu kepada katakanlah Bara JP begitu untuk lebih bersemangat gitu lah kira-kira ya. Ini kan menurut saya apa ya, inspirasi buat anak muda, saya pikir itu bagus, tidak ada soal. Namun kembali lagi tidak cukup hanya sebagai inspirasi. Kalau inspirasi itu berbenturan dengan konstitusi, saya yakin apapun itu pasti harus ditolak. Nah, sekali lagi saya juga melihat apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo akhir-akhir ini seakan-akan membuat kecemburuan bagi PKB. PKB nggak bakal cemburu yang begitu. Nggak akan cemburu. Biasa saja. Jadi karena apa, kita bertemu itu dalam posisi yang suka rela dan simbiosis mutualisme. Bagi PKB kita juga sudah punya hitungannya. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan dari setiap pertemuan itu, namun mungkin membuat Mas Regen lebih bersemangat gitu aja. Ya, mudah-mudahan. Silakan lanjutkan semangat, tapi jaga etika kata Pak Yunarto. Baik. Sebenarnya semakin menarik diskusi kita, tapi karena waktu kita terbatas, terima kasih Gus Jazil, Mas Relly dan juga Mas Toto sudah berbagi sudut pandang malam hari ini bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.